Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan teman-teman. Pada hari ini kita mau merenungkan satu firman Tuhan. Ketika saya dapat tugas ini, saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan lalu Tuhan kasih hati ini. 1 Raja-Raja 1 ayat 5 yang berbunyi, lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri berkata, aku mau menjadi raja. Ia melengkapi diri dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang berlari di depannya. Saya bingung, dan papi suruh saya doa lagi tanya sama Tuhan. Tuhan kasih saya ayat ini untuk jati iman minggu ini. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi siapakah yang pantas untuk ditinggikan? Dan jawabannya pasti Tuhan Yesus. Yohanes berkata, dunia sudah salah karena ia menganggap dirinya sendiri yang pantas menjadi raja, menggantikan ayahnya Raja Daud. Adonia berpikir karena ketiga kakaknya sudah meninggal, dialah yang berhak menjadi raja. Adonia lupa bahwa Raja Israel itu dipilih oleh Tuhan. Raja Saul dipilih oleh Tuhan. Raja Daud dipilih oleh Tuhan. Dan sebagai pengganti Raja Daud, Tuhan memilih Salomo. Dan pada akhir kisah dunia, sangat ketakutan dan merendahkan diri di depan Raja Salomo dengan berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Dari seorang yang meninggikan diri dan mau menjadi raja, akhirnya merendahkan dirinya dan menganggap dirinya sebagai hamba. Dari kisah tersebut, kita dapat mengetahui beberapa hal yang membuat seseorang meninggikan dirinya. 1. Karena statusnya sebagai anak tertua yang masih hidup. 2. Kekayaan atau harta. 3. Kepintaran. 4. Banyaknya teman yang hebat. Dari film-film dan di sekeliling, saya melihat juga banyak orang yang karena kaya, pintar, dan banyak teman menganggap dirinya yang paling benar dalam segala hal. Dengan menganggap atau menilai orang lain berdasarkan pemikirannya sendiri. Saya bersyukur selalu dinasihati dan diingatkan papi dan mami agar jangan sombong. Saya nggak pernah menganggap diri kita lebih hebat atau lebih dari orang lain. Karena Tuhan yang tidak suka pada orang-orang seperti itu. Lebih baik kita hidup apa adanya dan hidup selalu mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan. Mari kita renungkan apakah masih ada di dalam diri kita sifat meninggikan diri. Jika masih ada, mari kita mohon ampun atas dosa tersebut.
Mari kita hidup selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa, dan tanya Tuhan, agar hidup kita dapat sesuai dengan rencana Tuhan. Amsal 19 ayat 21. Banyakkah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Allah yang terlaksana. Kesombongan adalah dosa yang tertua di dunia. Setan, Adam dan Hawa jatuh karenanya. Dalam Yakobus 4 ayat 6, Tuhan menentang orang yang sombong, karena kesombongan adalah deklarasi pemberontakan kepada Tuhan dan akar dari dosa-dosa yang lain. Namun anehnya, walaupun kesombongan adalah dosa yang sangat berbahaya, tidak banyak di antara kita yang menyadari dosa ini ada di dalam diri kita. Atau walaupun kita menyadarinya, kita tidak memprioritaskannya dalam peperangan terhadap dosa. Karena hal ini tidak selalu kasat mata, dan kita terlatih untuk menutupinya. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kita sering melihat selumbar di mata saudara kita, tetapi tidak menyadari balok yang ada di mata kita. Kesombongan membuat kita selalu melihat kesalahan orang lain, memandang rendah dan menghakimi dosa orang lain. Tetapi kita buta akan dosa dan kelemahan kita sendiri. Pujian orang lain terdengar seperti musik yang begitu indah di telinga kita. Kita mau orang lain mengagumi apa yang kita miliki, mulai dari gadget, pakaian, postingan di media sosial, dan bukan itu saja. Kita mau orang lain memuji apa yang kita lakukan dan katakan. Kita haus perhatian dan penghormatan dari orang lain. Maka dari itu, kita pamer di media sosial tentang kekayaan, kepintaran, dan kesuksesan kita. Kita lebih suka bergaul dengan orang-orang yang kita anggap lebih layak dibanding yang lain. Mungkin karena mereka lebih populer, lebih dihormati, lebih kaya, atau lebih punya koneksi. Ini semua karena kita berusaha mencari pengakuan dari manusia dan bukan dari Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat melawan dan menghindar dari bahaya kesombongan? Firman Tuhan mengatakan, milikilah kerendahan hati. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan kita sebagai pemuda harus tunduk kepada orang yang lebih tua dan rendah hati seorang terhadap yang lain. Rendah hati berarti tidak menjadikan diri kita sebagai pusat, tetapi mengikuti teladan Yesus Kristus yang menjadikan kehendak Allah Bapa sebagai prioritas di dalam hidup dan tidak menganggap diri lebih tinggi, lebih hebat, atau lebih penting dari orang lain. Yang penting bukanlah apa yang diri kita mau atau orang lain pikirkan tentang kita, tetapi apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita. Rendah hati adalah anugerah dari Tuhan, dan oleh sebab itu, kenakanlah kerendahan hati setiap hari, setiap saat, dan seumur hidup kita. Karena seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 6, Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.